Halo anak-anak hebat, selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini kita kembali akan belajar bersama Bu Indah. Kita akan belajar tentang ide pokok. Sebelum kita mengetahui tentang ide pokok, kita ingat dahulu tentang yang disebut paragraf. Apa ya paragraf itu? Nah, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Dalam artikel atau model tulisan lainnya, teman-teman pasti sudah tidak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Nah, sekarang kita juga harus tahu apa saja jenis-jenis paragraf itu. Yang pertama ada yang disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu intinya adalah paragraf yang gagasan atau ide pokoknya atau pikiran utamanya sama saja ya ada di bagian awal rangkaian kalimat atau biasanya ada di kalimat yang pertama. Sedangkan di kalimat yang lainnya selain kalimat pertama berarti berisi penjelasan atau disebut dengan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif, kebalikannya dari deduktif. Nah, kalau induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir rangkaian kalimat atau di kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran. Kalau campuran berarti gabungan, ada di awal, ada di akhir rangkaian kalimat. Biasanya di awal gagasan pokoknya atau ide pokoknya, kemudian ditegaskan lagi di akhir atau sebaliknya. Nah, sekarang kalau tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok dari pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, ide pokok adanya di kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Ya, kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, sesuai dengan jenis paragrafnya tadi. Nah, misalnya kalau jadi paragraf deduktif berarti kalimat utamanya itu di awal, seperti itu. Kalau induktif kalimat utamanya di akhir. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Yang pertama, anak-anak baca dulu keseluruhan teksnya. Teks bacaannya dibaca bisa berulang-ulang, gak hanya satu kali, supaya yang kedua kita bisa memahami isi bacaan teks tersebut. Yang ketiga, baru bisa menemukan ide pokok bacaannya. Nah, sekarang guru punya satu contoh bagaimana kita cara mencari ide pokok. Ini paragraf deduktif. Ingat ya, deduktif tadi berarti nanti adalah kalimat utamanya di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kemudian tadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, kalau dalam bacaan ini kalimat pertamanya berarti adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, anak bisa baca nanti ya sampai kalimat terakhir. Nah, jawaban dari contoh soal tadi di atas
Ide pokoknya berarti adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Ingat, ide pokok tadi berada di kalimat utamanya, yaitu kalau deduktif berarti di awal atau di kalimat yang pertama. Nih kalimat utamanya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, perhatikan kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Itu kalimat utama. Jadi semua kalimat pertama itu disebut dengan kalimat utama karena paragrafnya deduktif. Kemudian ide pokoknya di mana? Ya ada di dalam kalimat utama tersebut. Nah, coba perhatikan apa intinya dari kalimat itu, kalimat yang pertama itu, bahwa banjir gitu, penyebab masalah banjir di ibu kota, atau kalian bisa juga penyebab masalah banjir di kota Jakarta. Boleh. Kemudian yang disebut dengan kalimat penjelasnya adalah selain dari kalimat utama tadi yang pertama. Kalau kalimat utamanya sudah kalimat pertama, berarti kalimat kedua, ketiga, keempat itu disebut dengan kalimat penjelas. Jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang anak-anak ada soal tentang judulnya tumbuhan sumber kehidupan. Di sini ada berapa paragraf? Coba kita hitung. Ya, betul, ada 5 paragraf. Nah, anak-anak nanti cari ide pokoknya setiap paragraf. Ya, dibaca dulu berulang-ulang dan juga cari kalimat penjelasnya. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta. Nah, setelah tadi dibaca tumbuhan sumber kehidupan bacaannya, nah anak tuliskan jawaban kalian seperti ini di buku tulis ya. Dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 apa ide pokok dan kalimat penjelasnya. Itu jelas ya? Ya. Baik anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita tentang ide pokok kali ini. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas, selamat belajar, tetap semangat, walaupun kita tidak bisa belajar dengan tatap muka. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim di Google Classroom. Baik anak-anak, selamat pagi dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.